Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Puspita, nomor BP 1904051 dari kelas A, Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah formulasi sediaan cair dan semi-solid, yaitu materi tentang pengujian yang dilakukan untuk mengontrol kualitas suatu sediaan eliksir. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kelarutan. Kelarutan adalah keadaan suatu senyawa, baik padat, cair, ataupun gas, berada pada fase terlarut atau tercampur seluruhnya, yang membentuk suatu larutan homogen yang baru. Berikut adalah istilah kelarutan. Kelarutan yang sangat mudah larut yaitu kurang dari 1. Mudah larut yaitu 1 sampai 10. Larut yaitu 10 sampai 30. Agak sukar larut yaitu 30 sampai 100. Sukar larut yaitu 100 sampai 1000. Sangat sukar larut yaitu 1000 sampai 10.000. Praktis tidak larut yaitu lebih dari 10.000. Di sini saya mengambil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan eliksir paracetamol. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu eliksir. Menurut Farmakope Indonesia 3, eliksir adalah sediaan berupa larutan yang membentuk rasa dan bau yang sedap, mengandung selain obat juga zat tambahan seperti gula dan zat pemanis lainnya, zat warna, zat pewangi, dan zat pengawet yang digunakan sebagai obat dalam. Sebagai pelarut utama digunakan etanol yang dimaksudkan untuk mempertinggi kelarutan obat. Dapat juga ditambahkan dengan gliserol, sorbitol, dan propilen glikol. Sebagai pengganti gula, dapat digunakan sirup gula. Baiklah, di sini ada beberapa terdapat uji coba. Yang pertama yaitu uji organoleptik, uji bobot jenis, uji kelarutan, uji viskositas, uji pH, uji stabilitas, dan uji kebocoran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi organoleptik terhadap sediaan eliksir. Prinsip pada menguji bau, warna, dan rasa menggunakan alat indera. Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian produk akhir dalam hal bau, rasa, dan warna dengan bahan-bahan yang digunakan dalam proses formulasi. Jadi di sini kita akan mengetahui bau, warna, dan rasa dari sediaan eliksir yang kita buat. Metodenya bau yang pertama yaitu membandingkan bau dari produk akhir apakah sesuai dengan bahan pemberi aroma yang digunakan. Pada poin rasa, kita membandingkan rasa dari produk akhir apakah sesuai dengan perasa yang digunakan. Mungkin itu tentang kemanisannya. Berikut yaitu poin tentang warna. Mengamati warna dari produk akhir apakah sesuai dengan bahan pewarna yang digunakan. Selanjutnya yaitu penafsiran hasil. Bau, aroma raspberry, rasa manis, dan warna merah harus sesuai dengan pewarna, aroma, dan perasa yang ditambahkan pada sediaan. Jadi penafsiran hasil ini harus sesuai dengan tujuan yang kita lakukan. Berikutnya yaitu uji kejernihan. Prinsip dari uji kejernihan ini yaitu membandingkan kejernihan produk akhir dengan aquades atau pelarut yang digunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan berupa larutan aquades dan pelarut.
Tujuannya yaitu untuk mengetahui kejernihan larutan yang mengetahui apakah masih ada bahan-bahan yang belum terlarut. Metodenya yaitu dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing larutan dan membanding hingga tabung reaksi terisi tepat 40 mm. Membandingkan kedua isi tabung setelah 5 menit dengan latar belakang hitam. Pengamatan dilakukan di bawah cahaya yang terdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung. Penafsiran hasilnya itu suatu cairan dinyatakan jernih jika kejernihan sama dengan air atau pelarut yang digunakan. Kita kan menggunakan pelarutnya itu Aquades dan pelarut. Jadi harus sesuai sama dengan kejernihan yang kita pakai. Selanjutnya yaitu evaluasi pH. Di sini prinsip evaluasi pH yaitu diukur menggunakan alat potensiometrik atau pH meter yang sesuai, yang telah dibakukan sebagaimana mestinya. Tujuan dari evaluasi pH ini yaitu untuk mengetahui pH dari produk akhir dan membandingkannya dengan pH teoritis. Berarti kita di sini akan mengetahui pH atau keasaman dari sediaan eliksir yang kita buat. Berikutnya yaitu metode. Metode uji evaluasi ini yaitu mengukur dilakukan pada suhu 250 kurang lebih sampai 20, kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi. Skala pH ditetapkan dengan persamaan sebagai berikut. E dan S itu merupakan potensial terukur dengan sel galvanik. pHs yaitu larutan dapat untuk pembakuan yang tepat. K yaitu perubahan dalam potensial perubahan unit dalam pH. Selanjutnya yaitu penafsiran hasil. Penafsiran hasil ini pH-nya yaitu 3,8 sampai 4,0. Ini kita lihat dari yang tertera pada potensiometer atau pH meter, yaitu alat yang kita gunakan untuk uji evaluasi yang kita lakukan. Baiklah, selanjutnya yaitu evaluasi bobot jenis. Prinsip dari uji bobot jenis ini yaitu mengukur bobot jenis menggunakan piknometer. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bobot jenis produk akhir dan membandingkannya dengan produk jenis teoritis. Di sini berarti kita akan menggunakan teori untuk membuktikan tentang metode piknometer ini, bobot jenis. Metode ini digunakan piknometer bersih, berarti sebelum dilakukan piknometer harus dicuci bersih, kering, dan telah dikalibrasi dengan menetapkan bobot piknometer dan bobot air yang baru dididihkan pada suhu 250 Celcius. Atur hingga suhu zat uji lebih kurang 200 derajat Celcius, masukkan ke dalam piknometer. Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga suhu 250 derajat Celcius. Buang kelebihan zat uji dan timbang. Kurangkan bobot piknometer kosong dari bobot piknometer yang telah diisi. Penafsiran hasil ini dari eliksir dengan menggunakan piknometer bobot jenisnya. Di sini kita memakai rumus yaitu bobot piknometer kosong, berarti sebelumnya kita harus menimbang bobot piknometer. Itu bobot piknometer kosong ditambah sampel yang kita gunakan dalam bahan tambahan pembuatan eliksir dikurang bobot piknometer per bobot piknometer kosong tambah air dikurang bobot piknometer.
Baiklah, selanjutnya yaitu uji viskositas. Prinsip dari uji viskositas ini yaitu penetapan waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah volume tertentu cairan untuk mengalir melalui kapiler. Berat viskositas ini berarti kita mengetahui produk akhirnya. Tujuan dari metode viskositas ini untuk mengetahui viskositas produk akhir, viskositas atau kekentalan. Kekentalan produk eliksir yang kita buat. Metodenya yaitu isi tabung dengan sejumlah minyak tertentu, atur meniskus cairan dalam tabung kapiler hingga garis graduasi teratas dengan bantuan tekanan atau pengisapan. Buka kedua tabung pengisi dan tabung kapiler agar cairan dapat mengalir bebas ke dalam wadah melawan atmosfer. Catat waktu dalam detik yang diperlukan cairan untuk mengalir dari batas atas hingga batas bawah dalam tabung kapiler. Penafsiran akhir yaitu hasil viskositas adalah waktu yang tercatat dalam detik yang diperlukan cairan untuk mengalir dari batas atas hingga batas bawah dalam tabung kapiler sebagai dt. Berarti kita menghitung waktu larutan minyak yang kita masukkan tadi itu dari titik atas sampai titik bawah pada alat viskositas yang kita gunakan. Kemudian pada alat kapiler yang kita gunakan. Kemudian dimasukkan dalam rumus yaitu K sama dengan V per dt, di mana dt itu waktu batas suatu cairan mengalir dari atas hingga bawah dalam tabung kapiler. K yaitu konstanta viskosimeter. V yaitu kekentalan cairan yang diketahui dalam centipoise. Baiklah, selanjutnya yaitu uji kelarutan. Tujuan dari uji kelarutan ini yaitu salah satu cara untuk menentukan golongan zat serta karakteristik masing-masing gugus fungsinya. Berarti di sini kita akan menguji kelarutan sediaan eliksir yang kita buat. Alat yang kita gunakan dalam percobaan uji kelarutan ini biasanya digunakan tabung reaksi, penjepit tabung, pipet ukur, pipet tetes, dan tabung reaksi. Metodenya kita menggunakan metode Higuchi dan Connor. Pengujian kelarutan ini dilakukan dengan menambah sejumlah zat yang berlebih ke dalam media etanol hingga larutan tersebut jenuh. Kemudian dilakukan pengocokan menggunakan saker selama 48 jam sama derajat Celcius dan kecepatan konstan. Berarti kecepatannya harus konstan. Tujuannya yaitu untuk menjaga agar eliksir dalam keadaan stabil. Penggunaan pelarut khusus dalam kebanyakan eliksir sering diperhitungkan terhadap pertimbangan stabilitas, tapi diperlukan ditambahkan penstabilitasnya. Sebagai contoh, neomiskin eliksir BPC yang diatur pH 4-5 dengan asam sitrat. Untuk kegunaannya ini untuk mengurangi timbulnya warna hitam saat penyimpanan. Dan ditambahkan juga dengan Na-eta sebagai pemisah terhadap logam yang mengkatalisa penguraian antibiotik. Sebagai pengatur pH untuk sediaan oral biasanya digunakan NaOH, asam sitrat, dapat fosfat. Sedangkan sebagai antioksidan biasanya ditambahkan asam askorbat yaitu 0,01 sampai 0,1% dengan pH stabilitas 5,4 dan sodium metabil sulfit 0,01 sampai 1%.
Baiklah, di sini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ingin lebih memahami mengenai dunia farmasi, silakan bergabung dengan Fakultas Farmasi Upertis. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.